Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6904-6907. Memutus lampu jiwa. Kata-katanya yang tenang tidak menyiratkan permusuhan yang mengancam, hanya keyakinan mutlak dan sikap acuh tak acuh. Saat itu, ketenangan Dev terasa sangat mengintimidasi. Seolah-olah kultivator Dewa Abadi Agung di hadapannya, kerumunan ahli yang menyaksikan, bahkan aturan ketat pameran dagang tersebut, sama sekali tidak berarti baginya. Sempoa Besi tertegun sejenak, lalu tertawa karena rasa geram yang memuncak. Tekanan luar biasa dari basis kultivasi Dewa Emas Agung tingkat keempat miliknya meledak keluar. Bagaikan gumpalan awan hitam yang bergulung, tekanan itu menyelimuti seluruh panggung pameran. Aliran udara menjadi kacau dan aura terasa berat, membuat udara di sekitarnya seolah membeku seketika. Seekor semut Dewa Emas rendahan, beraninya kau mengancamku. Dia meraung, tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Seketika, gumpalan energi spiritual primordial berwarna abu-abu gelap yang ganas memadat, berputar membentuk kekuatan spiral. Mendesing. Diiringi suara desingan tajam yang merobek udara, serangan itu melesat lurus ke arah tenggorokan Dev. Serangan itu ganas dan licik, syarat dengan kekuatan dahsyat. Niatnya adalah mencengkeram tenggorokan Dev dan melancarkan serangan yang melumpuhkan, sebuah penghinaan di depan umum yang dirancang agar pemuda sombong ini menyadari jurang perbedaan kekuatan di antara mereka dan memaksanya berlutut menyerah. Para kultivator di sekitarnya menahan napas, yakin bahwa saat berikutnya Dev akan segera ditaklukkan dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Namun kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Dev bergerak. Tidak ada teknik yang mencolok, tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, dan tidak ada aura yang ganas, hanya gerakan paling sederhana, tenang, dan bersahaja, mengangkat tangan lalu menutup jemarinya. Esensi kekacauan berwarna ungu keabu-abuan memadat dengan senyap. Wujudnya halus bagaikan sehelai benang dan energinya sepenuhnya terkendali. Meski tampak lemah dan tak bertenaga, energi itu menyambut pusaran energi spiritual abu-abu gelap yang ganas tersebut dengan presisi yang sangat akurat. Plop. Suara samar dan lembut, seperti gelembung yang pecah, terdengar bergema. Pusaran energi spiritual yang ganas itu, yang mampu melukai para seorang kultivator Dewa Emas Agung tingkat ketiga biasa, berbenturan dengan esensi kekacauan tersebut. Dalam sekejap, hal itu hancur lebur, musnah, dan lenyap sepenuhnya, bagaikan salju yang mencair di bawah terik matahari atau gumpalan kapas yang tercerai-berai diterjang badai, tanpa ada sedikit pun riak energi sisa yang memancar keluar. Pupil mata Sempoa Besi menyusut tajam. Gelombang kejutan menghantam jantungnya, dan raut wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bahkan sebelum ia sempat bereaksi, telapak tangan Dev yang ramping dan bersih menembus riak energi spiritual yang sedang memudar itu dan mendarat, dengan santai dan tanpa terburu-buru, di atas dadanya. Kekuatan itu tidaklah ganas, kasar, ataupun meledak-ledak. Sentuhannya seringan sapuan kemoceng ekor kuda, namun di dalamnya terkandung inti terdalam dari dao kekacauan serta kendali mutlak dari hati dao yang telah mencapai kesempurnaan. Seketika itu juga, kekuatan kekacauan primordial yang maha besar, yang melampaui hukum dunia ini, mengalir senyap dari telapak tangan Dev. Mengabaikan artefak pelindung, pertahanan meridian, maupun penghalang hukum, kekuatan itu menembus lapisan demi lapisan perlindungan untuk menghancurkan penghalang fundamental yang menyelimuti dantian Iron Sempoa Besi. Dum! Suara dentuman berat dan dalam meledak keluar. Tubuh Sempoa Besi yang masif dan berat, dengan bobot mencapai 10.000 jin, terhantam seolah-olah oleh gunung dewa kuno. Ia terpaku sesaat sebelum terlempar jauh ke belakang dengan suara benturan yang menggelegar. Ia menghantam keras platform basal raksasa di belakangnya. Batu yang sangat keras dan berusia ribuan tahun itu seketika retak membentuk pola jaring laba-laba lalu hancur berkeping-keping, melontarkan pecahan batu dan debu ke udara. Puff! Seteguk darah dewa yang kental dan berwarna merah pekat menyembur dari mulutnya, membasahi jubahnya. Wajahnya yang semula gelap dan kasar berubah pucat pasi dalam sekejap, kehilangan seluruh warnanya. Kesombongan, ejekan, dan keberanian semu di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa ngeri, ketakutan, dan kebingungan yang mendalam. Ia berusaha mengerahkan energi spiritualnya untuk bangkit, namun mendapati meridiannya kacau balau, energi sumbernya runtuh, dan hukum-hukumnya hancur lebur. Ia bahkan tidak mampu mengumpulkan sedikit pun energi spiritual. Tulang dan ototnya menjerit menahan rasa sakit yang tak tertahankan, dan ia telah kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Seluruh tempat jatuh dalam keheningan total. Senyum di wajah para kultivator yang menyaksikan itu membeku. Tatapan mengejek di mata mereka seketika berganti menjadi keterkejutan yang hampa. Suasana menjadi begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar.
Seorang Dewa Emas tingkat 9 telah mengalahkan Dewa Emas Agung tingkat 4 hanya dengan satu hantaman telapak tangan. Dan itu adalah kemenangan instan yang telak, mutlak, dan tak terbantahkan, sebuah kekalahan total bagi lawan. Tidak ada kemampuan ilahi yang mengguncang bumi, tidak ada tekanan dahsyat yang meluap-luap, hanya gerakan tangan yang santai dan sapuan telapak tangan yang ringan sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator veteran tingkat Daluo, yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, hingga tak bersisa. Ini bukan lagi sekadar kisah tentang seorang jenius yang melampaui batas kemampuan. Ini adalah penindasan mutlak antar tingkatan kultivasi, penekanan terhadap Dao Agung, sebuah pembantaian yang melintasi dimensi. Tidak. Ini mustahil. Seseorang bergumam secara naluriah, suaranya gemetar dan parau. Bagaimana mungkin seorang Dewa Emas mengalahkan kultivator tingkat Dewa Emas Agung? Dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Hal ini melanggar semua prinsip dasar kultivasi di seluruh penjuru langit. Sistem kekuatan macam apa ini? Aku belum pernah melihat kekuatan aneh yang mampu memusnahkan esensi seseorang tanpa suara sedikit pun. Apakah dia menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya? Atau apakah dia seorang ahli kuno yang bereinkarnasi? Fondasi yang begitu mendalam pastilah bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang junior biasa. Setelah keheningan yang mencekam sesaat, kegemparan melanda kerumunan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis. Sikap meremehkan, ejekan, dan penghinaan di awal kini berganti menjadi kewaspadaan tingkat tinggi, rasa takjub, dan ketakutan yang luar biasa. Orang-orang secara naluriah mundur. Tak ada yang berani menatap mata Dev karena takut memancing kemarahan ahli misterius ini, sosok yang tampak biasa saja namun kenyataannya memiliki kekuatan yang mengerikan dan tak terbayangkan. Ekspresi Dev tetap datar, matanya tidak menunjukkan riak emosi sedikit pun, seolah-olah dia baru saja menepis debu atau menyingkirkan seekor semut. Dia sedikit membungkuk dan, dari balik reruntuhan stan pajangan yang hancur, dengan lembut mengambil giok pemutus jiwa Suantian, batu giok yang tampak murni, terasa sejuk saat disentuh, dan memiliki permukaan yang halus. Begitu ujung jarinya menyentuh giok tersebut, dia merasakan auranya yang unik dengan jelas, sebuah energi yang mengisolasi jiwa dan mengaburkan hukum alam semesta, persis seperti karakteristik yang dijelaskan oleh Robertson. Setelah mendapatkan benda yang dicarinya, dia berbalik untuk pergi. Namun tepat pada saat itu, dari kedalaman gua, gelombang tekanan tingkat Dewa Emas Agung, yang jauh lebih ganas, berat, dan mengerikan dibandingkan sebelumnya, tiba-tiba meledak di langit, menyapu ke segala arah layaknya tsunami. Siapa yang berani melukai bawahanku dan merampas harta dari stan pajanganku? Sebuah raungan menggelegar meledak, mengguncang seluruh gua. Tak terhitung banyaknya kultivator yang merasa gendang telinga mereka berdenging dan pikiran mereka terguncang hebat akibat hentakan itu. Sesosok tubuh raksasa, sebesar gunung, melangkah keluar dari tengah kerumunan. Tingginya mencapai 10 kaki, dengan wajah segelap besi tempa dan otot-otot yang menonjol bagaikan akar-akar pohon yang melilit. Aura buas memancar darinya, membawa tekanan nyata dan mengerikan khas seorang biksu Dewa Emas Agung tingkat 5 menengah. Setiap kali ia melangkah, lempengan batu di bawah kakinya sedikit amblas dan bergetar. Dia tak lain adalah harimau berwajah besi, salah satu tokoh penguasa kawasan perdagangan ini, seorang pria dengan reputasi yang sangat disegani. Dengan tatapan setajam bilah pedang dan aura kebencian yang meluap-luap, harimau berwajah besi pertama-tama melirik dingin ke arah sempoa besi, yang terkapar di tanah, terluka parah dan sekarat, sebelum mengunci pandangannya pada giok pemutus jiwa Suantian di tangan Dev. Seketika itu juga, matanya dipenuhi oleh campuran amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh. Stan pameran ini adalah miliknya. Giok pemutus jiwa Suantian adalah harta berharga yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Dan sempoa besi adalah penjaga yang ia tunjuk secara pribadi. Melihat bawahannya dilumpuhkan dan terluka parah di depan umum, serta harta berharganya dirampas, sama saja dengan seseorang yang menginjak-injak harga dirinya dan menantang batas toleransinya. Bocah lancang. Harimau berwajah besi melangkah maju untuk menghadang jalan Dev. Tubuh raksasanya menjulang bagaikan gunung, auranya yang luar biasa mendominasi sekeliling saat ia memutus segala jalan pelarian. Suaranya terdengar dingin hingga menusuk tulang, syarat akan niat membunuh. Kau melukai anak buahku dan mencuri hartaku, tapi kau pikir bisa begitu saja pergi tanpa cedera. Jantung para kultivator di sekitarnya berdegup kencang. Mereka bergegas mundur dan membuka ruang kosong yang luas, karena tak ada seorang pun yang berani terlibat dalam konflik semacam itu. Itu harimau berwajah besi. Sosok ahli tingkat atas di alam Dewa Emas Agung tingkat 5 menang. Ini sudah berakhir. Sehebat apapun pemuda misterius itu, mustahil baginya untuk menjembatani kesenjangan dua tingkatan besar demi menandingi sosok tangguh di alam Dewa Emas Agung tingkat 5. Harimau berwajah besi dikenal karena kekejaman dan serangan-serangannya yang tak kenal ampun. Anak itu pasti mati hari ini. Semua orang yakin bahwa penampilan Memukau Dev sebelumnya hanyalah kilasan kehebatan sesaat.
Menghadapi kekuatan mutlak seorang ahli Dewa Emas Agung tingkat 5, satu-satunya nasib yang menantinya hanyalah kekalahan dan kematian. Namun, di hadapan tekanan yang begitu masif, bagaikan gunung yang menindih, serta gelombang niat membunuh yang meluap-luap, Dev tetap berdiri teguh dengan ketenangan luar biasa. Sosoknya tak bergeming sedikit pun. Dia mengangkat pandangannya untuk menatap sosok mengintimidasi yang dikenal sebagai harimau berwajah besi. Mata ungunya tetap tenang dan tak terusik, sementara nadanya setenang air, tidak menunjukkan sikap tunduk maupun angkuh, serta bebas dari niat bermusuhan atau amarah. Pertukaran yang adil. Aku sudah membeli barang ini. Konyol. Harimau berwajah besi tertawa dalam kemurkaan yang meluap-luap. Suaranya menggelegar bagaikan lonceng raksasa dan bergema ke seluruh penjuru arena. Kau melukai anak buahku secara paksa dan merampas hartaku, lalu kau berani menyebutnya sebagai pertukaran yang adil. Di wilayah kekuasaanku, jika aku bilang itu perampokan, maka itu adalah perampokan. Seekor semut rendahan di tingkat Dewa Emas, beraninya kau mengoceh soal aturan di hadapanku. Bahkan sebelum kata-katanya sempat memudar, harimau berwajah besi menghentikan ocehannya dan melancarkan serangan mematikan. Mengaum. Energi primordial hitam pekat melonjak liar, memadat menjadi bayangan sosok harimau raksasa hitam yang ganas dan mendominasi. Aumannya menggetarkan udara, dan auranya terasa begitu menekan. Diliputi oleh jejak hukum yang berat dan khas milik seorang Dewa Emas Agung tingkat kelima, serta membawa kekuatan mengerikan yang mampu meremukkan gunung dan menghancurkan segalanya, serangan itu melesat langsung ke arah Dev. Serangan ini cukup kuat untuk menghancurkan gunung, meremukkan seorang Dewa Emas Agung tingkat keempat, dan melukai para lawan yang setingkat di tingkat kelima, sebuah serangan dengan dominasi tak tertandingi dan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Para kultivator di arena menahan napas, saraf mereka menegang saat menatap tajam ke arah kejadian itu, menanti saat Dev hancur seketika. Namun, di tengah badai yang mengamuk dan gelombang yang bergolak, sosok berjubah abu-abu itu tetap berdiri tegak dan kokoh bagaikan batu karang. Dev tidak mundur ataupun menghindar. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya sedikit terbuka, dan mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Sebuah bola cahaya yang kacau berwarna abu-abu keunguan seukuran kepalan tangan memadat dengan senyap. Bola itu tampak terkendali dan lembut, terlihat sangat biasa, tanpa tekanan yang mendominasi ataupun fenomena yang mengguncang bumi. Namun, begitu bola itu terbentuk, hukum langit dan bumi di dalam gua kediaman itu tiba-tiba terhenti, dan ruang waktu seolah membeku. Segala aliran energi spiritual, aura yang mengamuk, dan hukum-hukum yang aktif seketika terkunci di tempatnya oleh kekuatan tak kasat mata. Inilah otoritas tertinggi dari Dao Agung Kekacauan, penindasan mutlak yang melampaui sistem dunia itu sendiri. Dengan gerakan santai dan tanpa usaha berarti, Dev mendorongkan telapak tangannya sedikit. Sebuah bola cahaya kacau melayang perlahan keluar, tenang dan terkendali, untuk menyongsong esensi harimau hitam raksasa yang tampak mampu menindih langit. Dum! Kedua kekuatan itu berbenturan di udara. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, ataupun ledakan cahaya yang menyilaukan. Hanya terdengar dengungan berat yang bergema, seperti benda berat yang menghantam dasar laut. Seketika itu juga, esensi harimau hitam tersebut, kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, lenyap sepenuhnya. Ia larut dan musnah dalam sekejap mata, meleleh bagaikan salju di bawah terik matahari atau kabut yang buyar oleh angin musim semi, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Serangan mematikan dari seorang kultivator Dewa Emas Agung tingkat kelima telah dinetralkan dengan begitu santai, begitu sederhana dan tanpa bekas. Pupil mata harimau berwajah besi mengecil tajam, dan wajahnya memucat pasi. Kepercayaan diri serta kesombongan yang sebelumnya menyelimutinya runtuh seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa dan mencekam. Ia tidak punya waktu untuk terkejut, tidak punya waktu untuk mundur, dan tidak punya waktu untuk bersiap melancarkan serangan balasan. Serangan telapak tangan Dev telah melintasi jarak di antara mereka, senyap dan tenang, lalu mendarat dengan lembut di dadanya yang bidang dan kokoh bagaikan gunung. Boom! Suara dentuman berat yang menggelegar bergema di seluruh tempat. Tubuh kekar harimau berwajah besi terhuyung hebat seolah dihantam oleh gunung ilahi yang tak terlihat. Kakinya menyeret lantai batu yang keras, meninggalkan dua alur dalam dan kasar yang masing-masing membentang sepanjang beberapa zang. Bagaikan anak panah yang talinya putus atau menara yang runtuh, ia terlempar mundur lebih dari 10 zang asteris, lalu menghantam dinding gua dengan keras. Dinding batu bercahaya yang sangat keras itu hancur seketika. Retakan menyerupai jaring laba-laba menjalar hingga 100 zang sementara reruntuhan batu berjatuhan dan energi spiritual berhamburan ke udara. Seteguk darah dewa berkualitas tinggi berwarna emas gelap menyembur deras dari mulut harimau berwajah besi, membasahi zirah yang menutupi tubuhnya. Kulitnya yang gelap dan keras bagaikan besi berubah pucat pasi seperti warna abu.
Aura agung nan luas dari kultivasi Dewa Emas Agung tingkat kelima miliknya, yang tadinya begitu mengintimidasi, menyusut drastis bagaikan kantong kulit yang bocor, runtuh lapis demi lapis. Meridiannya rusak parah, esensinya kacau balau, hukum-hukumnya hancur lebur, dan hati Daonya terguncang hingga ke dasarnya. Dia berulang kali berusaha bangkit namun gagal. Ia hanya bisa terkulai lemas bersandar pada dinding batu, tubuhnya gemetar hebat dan bermandikan keringat dingin, sementara matanya memancarkan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang serta rasa tidak percaya yang mendalam. Hanya satu serangan telapak tangan. Hanya dengan satu serangan telapak tangan yang tampak biasa saja, seorang ahli tingkat atas di tahap alam Dewa Emas Agung peringkat kelima menengah telah ditundukkan sepenuhnya. Seluruh gua bawah tanah itu seketika diliputi keheningan yang mencekam. Ratusan ahli Dewa Emas Agung mematung di tempat. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara, bahkan tak ada yang berani sekadar menarik napas. Tak terhitung banyaknya pasang mata tertuju tajam pada sosok berjubah abu-abu itu. Pupil mata mereka menyusut, pikiran mereka terguncang hebat, dan jiwa mereka gemetar penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Mereka yang sebelumnya melontarkan ejekan, hinaan, atau sekadar menonton dengan rasa geli, kini merasakan kaki mereka lemas, hawa dingin menjalar di punggung, dan kulit kepala mereka meremang. Banyak yang secara naluriah jatuh terduduk ke tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Seorang Dewa Emas peringkat ke-9, 2 serangan, 2 kemenangan. 1 serangan untuk mengalahkan ahli Dewa Emas Agung peringkat ke-4 secara instan, dan 1 serangan lagi untuk menundukkan ahli Dewa Emas Agung peringkat ke-5. Sebuah kemenangan mutlak yang melampaui 2 tingkatan kultivasi utama, dilakukan dengan begitu mudah dan tenang, tanpa menunjukkan sedikitpun tanda-tanda kesulitan. Mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, menjelajahi berbagai alam rahasia di seluruh penjuru langit, serta menyaksikan tak terhitung banyaknya jenius dan peristiwa luar biasa yang menentang kehendak langit, namun, mereka belum pernah melihat kekuatan tempur mengerikan seperti ini. Kekuatan yang meruntuhkan pemahaman mereka tentang kultivasi dan melanggar hukum dasar alam semesta. Ini bukanlah seorang junior Dewa Emas yang baru merintis. Ini jelas merupakan sosok ahli tingkat tinggi yang menyembunyikan diri di dunia fana, berpura-pura lemah demi mengecoh lawan. Dev perlahan menarik kembali telapak tangannya dengan gerakan yang luwes dan tenang. Aura kekacauan di telapak tangannya menyusut sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sepasang mata ungunya menyapu kerumunan dengan tenang, tatapan yang damai dan dingin, tanpa luapan kegembiraan maupun kemarahan, namun memancarkan wibawa yang membuat orang segan tanpa perlu intimidasi yang mencolok. Saat tatapannya menyapu lorong yang tadinya riuh dan padat, kerumunan kultivator itu menyingkir layaknya air pasang yang surut, secara otomatis membuka jalan lebar dan lurus di hadapannya. Tak ada yang berani menghalangi jalan, tak ada yang berani ikut campur, tak ada yang berani menatap matanya, dan tak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Hanya suara langkah kaki Dev yang lembut namun mantap bergema di bawah langit-langit gua yang luas dan tinggi, terdengar jelas dan tegas, tak tergoyahkan oleh waktu, serta tak terbantahkan. Dev berjalan perlahan menuju jalan keluar. Di tengah perjalanan, ia menoleh sedikit. Tatapannya yang dingin dan tenang tertuju pada harimau berwajah besi, yang duduk terkulai bersandar pada dinding batu, tak mampu bangkit. Suaranya, yang tenang namun berwibawa, menggema ke seluruh penjuru ruangan. Aku mengambil giok ini dengan hati nurani yang bersih. Jika kau menyimpan dendam atau menolak menerima hasil ini, kau boleh mendatangiku kapan saja. Tidak ada kesombongan, tidak ada ancaman yang mendominasi, dan tidak ada upaya sengaja untuk memamerkan kekuasaan, hanya sebuah pernyataan sederhana dan bersahaja, namun memancarkan keyakinan diri yang mutlak dan tak tergoyahkan. Setelah berucap, Dev tidak berlama-lama. Dengan kibasan jubah abu-abunya dan sikap yang tetap tenang tanpa gangguan, ia melangkah keluar dari mulut gua. Sosok sederhana berbalut jubah abu-abu itu perlahan menyatu dengan bayang-bayang di luar, menghilang dalam senyap di bawah langit kelabu nan kabur di pasar kuno Xuanming, penuh ketenangan, tanpa terburu-buru, dan tampak seolah tak terikat oleh dunia fana. Di dalam gua, keheningan tetap terjaga. Baru setelah sekian lama, seorang kultivator veteran, seorang ahli Dewa Emas Agung tingkat 4, terjatuh lemas ke tanah dengan wajah lesu. Suaranya parau dan gemetar, syarat akan rasa takjub, seorang Dewa Emas menundukkan seorang Dewa Emas Agung. Kekalahan telak yang melintasi perbedaan tingkatan kultivasi yang besar. Makhluk macam apa sebenarnya dia ini? Tak ada seorang pun yang mampu menjawab. Setelah hari itu, ajang pertukaran rahasia di pasar kuno Xuanming akan selamanya mengenang sosok berjubah abu-abu tersebut. Seorang pemuda di tingkat Dewa Emas tingkat 9, dengan sikap yang sangat bersahaja dan pembawaan yang begitu tenang, telah menaklukkan sederet ahli Dewa Emas Agung yang tangguh, mematahkan segala anggapan orang. Hanya dalam satu pertarungan, ia telah mencapai status legendaris dan mengguncang pasar kuno itu hingga ke dasarnya.
Sementara itu, saat Dev melangkah pergi, ujung jarinya menyentuh lembut permukaan halus dan hangat dari giok pemutus jiwa Suantian yang tersimpan di balik lengan jubahnya. Merasakan aura unik yang mengisolasi jiwa ilahi dan menyembunyikan segala batasan, senyum tipis yang tenang tersirat di kedalaman matanya. Langit kelabu yang suram dan menyesakkan menggantung rendah di atas alam kuno Suanming. Udaranya senantiasa pekat oleh aura kehampaan dan pelapukan, bukti nyata akan terkurasnya sumber daya serta memudarnya vitalitas surga ke-22. Dev bergerak bagaikan bayangan kelabu yang senyap dan tak berjejak, meluncur di udara melintasi puncak-puncak gunung yang menjulang gersang serta lembah sungai yang telah kering kerontang. Tak ada embusan angin ataupun gumpalan awan yang terusik di bawah langkahnya. Auranya diredam hingga ke batas maksimal. Bahkan saat melintasi hamparan terbuka, tak ada sedikit pun energi spiritual yang bocor keluar, memungkinkannya menyatu sempurna dengan latar belakang dunia yang kelabu di sekelilingnya. Tersimpan di dalam lengan bajunya, giok pemutus jiwa Suantian yang baru saja diperolehnya tampak tak aktif. Sensasi sejuk yang lembut memancar menembus kain pakaiannya, menghalau angin kencang nan menusuk di ketinggian tersebut. Harta karun agung ini, yang mampu mengisolasi jiwa, memutus hukum realitas, dan melindungi seseorang dari pengawasan langit, berada jauh melampaui kelas material spiritual biasa ataupun artefak rahasia pada umumnya. Benda itu tidak memiliki aura agresif maupun dominan layaknya senjata pembantai. Sebaliknya, ia ibarat kunci senyap yang menyimpan semesta luas di dalamnya. Saat digenggam erat oleh Dev, benda itu perlahan membuka tabir permainan strategi kolosal yang telah berlangsung selama ribuan tahun, sekaligus membuka gerbang berat yang sebelumnya menghalangi jalannya dengan lapisan demi lapisan batasan. Melaju tanpa henti, Dev segera kembali ke gua lembah tempat kedua rekannya bersembunyi secara diam-diam. Jauh dari hiruk-pikuk pasar kuno Suanming, lokasi itu tersembunyi jauh di balik lekukan pegunungan, dengan pintu masuk yang tertutup rapat oleh tanaman rambat yang lebat dan bebatuan cadas. Berkat kemampuan penyembunyian dan penyamaran aura yang luar biasa, tempat itu menjadi markas sementara yang telah mereka pilih sebelumnya, sebuah lokasi khusus untuk menembus batasan kultivasi serta mendiskusikan berbagai hal yang bersifat rahasia. Di luar mulut gua, Aemon duduk bersila dengan postur tubuh yang kokoh bagaikan gunung, dikelilingi oleh aura energi pedang lurus berwarna putih kebiruan yang samar. Energi pedang berputar membentuk lapisan-lapisan rumit yang saling menjalin, menciptakan penghalang kewaspadaan tak kasat mata yang memungkinkannya mendeteksi gerakan sekecil apapun, baik itu desau angin maupun fluktuasi energi spiritual, dalam radius 100 zang. Kultivator veteran yang telah ditempa oleh perjalanan waktu bertahun-tahun itu tak pernah sekalipun lengah. Bahkan di tengah keamanan relatif lembah tersembunyi ini, ia tetap menjaga kewaspadaan tingkat tinggi demi melindungi tempat perlindungan yang damai bagi mereka yang berada di belakangnya. Di kedalaman gua, Agnes bersandar dengan tenang pada dinding batu yang keras dan dingin. Jubah putihnya tampak semakin anggun dan murni di tengah cahaya redup yang berpendar samar. Kilauan embun beku tampak samar di ujung jemarinya, berupa gumpalan kabut dingin yang jernih bagaikan kristal, menyembunyikan esensi kuat namun terpendam dari kekuatan bawaan elemen es miliknya. Sepasang mata biru es yang menjadi ciri khasnya bersinar bagaikan bintang-bintang dingin di tengah kegelapan, tajam dan jernih, saat ia menyapu pandangan ke seluruh penjuru gua, memastikan tak ada ancaman tersembunyi yang tersisa. Keduanya tetap dalam keadaan tegang, pikiran mereka sepenuhnya terfokus menantikan kembalinya Dev. Begitu Dev mendarat dengan ringan di mulut gua, sosoknya yang berjubah abu-abu berdiri tegak dan tenang, pandangan mereka serentak beralih ke atas, tertuju pada wajahnya yang tenang dan tanpa gurat kecemasan. Tidak ada sorak-sorai kegembiraan yang riuh ataupun ketidaksabaran yang gelisah, hanya penantian dalam diam yang penuh harap. Agnes adalah orang pertama yang angkat bicara. Suaranya rendah dan dingin, namun menyiratkan nada harapan yang tak terbendung, apakah kau berhasil mendapatkannya? Dev mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang tanpa sedikit pun kesombongan akan keberhasilannya. Ia mengangkat tangan dan perlahan mengeluarkan sebuah lempengan giok berbentuk persegi berwarna abu-abu keputihan dari balik lengan jubahnya. Giok itu halus, berkilau, dan berkualitas murni. Lingkaran cahaya samar menyerupai awan tampak bermain-main di permukaannya, sementara ukiran rune isolasi yang rumit menjalar di sepanjang batu tersebut, memancarkan aura yang melampaui dunia fana dan menyembunyikan segala hukum magis. Saat ujung jemarinya membelai lembut permukaan yang dingin dan halus itu, ia menyelidikinya dengan kesadarannya. Ia dapat merasakan dengan jelas adanya penghalang mutlak, sebuah kekuatan yang mampu memutus total penyelidikan spiritual, efek penguncian target dari hukum alam, bahkan ikatan penghubung dari pelita jiwa. Giok pemutus jiwa Suantian, barang yang asli. Dev berbicara dengan nada yang tenang dan mantap. Kata-katanya menyiratkan keyakinan mutlak. Benda ini memiliki karakteristik persis seperti yang dijelaskan oleh Robertson, mampu memblokir total pelacakan dan pemindaian hukum jiwa ilahi, serta cukup kuat untuk memutus koneksi pelita jiwa milik klan Dewa Haotian. Saat suaranya perlahan menghilang, ia menyipitkan mata.
Tanpa membuang kata-kata lagi, ia segera menjalankan rencananya. Seberkas indera ilahi, halus bagaikan seutas benang dan terkondensasi dengan sempurna, muncul diam-diam dari tengah dahinya. Mengikuti ikatan asal-usul yang tak kasat mata, energi itu menembus tepat ke dalam penghalang kacau di lubuk kesadaran pihak lain, lalu menjalin kontak erat dengan tanda kekacauan yang telah ia tanam dengan sengaja jauh di dalam jiwa Robertson sejak lama. Tanda ini sangat samar dan tersembunyi, keberadaannya melampaui hukum alam dunia ini. Bahkan teknik penelusuran jiwa tingkat tinggi milik leluhur klan Dewa Haotian pun tidak mampu mendeteksi ataupun menangkapnya. Setelah hening sejenak, sebuah riak pikiran ilahi yang samar namun sangat jelas terpancar kembali dari arah timur laut, dari jarak jutaan mil jauhnya. Membawa getaran hebat, desakan yang tertahan, serta secercah harapan rendah hati, yang lahir dari 10.000 tahun masa dormansi dan ambang keputusasaan, pikiran itu bergema perlahan di dalam lautan kesadaran Dev. Suara itu terdengar parau dan terbata-bata, nyaris tak terdengar jelas, senior. Apakah Anda sudah mendapatkan giok pemutus jiwa? 10.000 tahun di penjara, siksaan siang dan malam, jiwa yang terbelenggu, serta takdir yang dimanipulasi, Robertson sudah lama berada di ambang kehancuran di tengah ketakutan dan keputusasaan yang tiada akhir. Kini, saat merasakan secercah harapan, ia tak mampu lagi membendung gejolak emosi di hatinya, terlepas dari jarak yang sangat jauh memisahkan mereka. Dev bukanlah tipe orang yang suka bertele-tele atau membuang waktu. Jawabannya di dalam lautan kesadaran itu singkat namun tegas, setiap kata memancarkan keyakinan mutlak, carilah tempat persembunyian yang benar-benar aman, tempat yang tak bisa dijangkau oleh penyelidikan siapapun, dan tetaplah bersembunyi. Aku akan segera datang untuk melenyapkan sepenuhnya batasan pada jiwamu. Tidak ada kata-kata penenang yang berlebihan, tidak ada pembukaan yang tak perlu, hanya keyakinan tenang yang mutlak. Bagi Robertson, kalimat singkat itu adalah sinar fajar pertama yang menembus kegelapan selama 10.000 tahun. Satu hari berlalu dalam sekejap mata. Demi meniadakan segala risiko, dan mencegah kemungkinan sekecil apapun terdeteksi oleh lampu jiwa milik klan Dewa Haotian, ketiganya diam-diam berpindah tempat di bawah lindungan kegelapan malam. Dengan menghindari segala jalur yang sering dilalui para kultivator, area yang kaya akan energi spiritual, serta titik-titik pengawasan faksi-faksi besar, ia akhirnya berpindah ke sebuah gua alami yang terletak jauh di kedalaman 1000 zang di bawah permukaan tanah. Tersembunyi jauh di dalam akar pegunungan, gua ini tidak memancarkan kebocoran energi spiritual, tidak menunjukkan fluktuasi hukum alam, dan tidak memiliki jejak buatan tangan manusia. Terlindung secara alami dari pengamatan langit dan bumi, tempat ini menjadi lokasi persembunyian yang ideal untuk urusan rahasia. Begitu mendarat, Dev segera membentuk segel tangan. Lapisan-lapisan esensi kekacauan primordial berwarna ungu keabu-abuan membentang dan saling menjalin, berubah menjadi penghalang padatnan luas yang menyelimuti seluruh gua layaknya jaring yang tak mungkin ditembus. Penghalang kekacauan ini melampaui hukum-hukum yang berlaku di surga ke-22, memutus total hubungan lokasi tersebut dengan dunia luar, baik dari segi aliran aura, transmisi kesadaran spiritual, maupun deteksi hukum alam. Bahkan patriark klan Dewa Haotian sendiri, ataupun seorang ahli puncak di tingkat kelima alam Dewa Emas Agung, tidak akan mampu menangkap sedikit pun gambaran tentang apa yang terjadi di dalamnya. Setelah memastikan isolasi yang mutlak, Dev duduk dengan tenang dalam posisi bersila. Di atas telapak tangannya, giok pemutus jiwa Xuantian perlahan melayang hingga ketinggian 3 kaki. Cahaya lembut berwarna putih keabu-abuan memancar keluar secara senyap. Menyerupai tirai air yang tipis dan tembus pandang, cahaya itu menyelimuti area inti dengan radius sekitar 1 zang, lembut namun penuh wibawa dan kuasa mutlak. Ranah kecil ini berdiri sepenuhnya independen dari kosmos, terisolasi dari segala hukum eksternal. Resonansi lampu jiwa eksternal, penguncian kesadaran spiritual, dan penyelidikan melalui hukum alam, semuanya diputus, diblokir, dan ditiadakan secara kejam oleh penghalang giok tersebut. Pada saat itu, lampu jiwa bawaan klan Dewa Haotian, yang telah mengikat Robertson selama 10.000 tahun, kehilangan segala koneksi dan kesadaran. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, ikatan itu tak lagi bisa dikendalikan. Setelah segalanya siap, Dev menyipitkan matanya sedikit saat seberkas esensi kekacauan primordial yang paling murni memadat secara diam-diam di ujung jarinya. Untaian esensi primordial ini, halus bagaikan sehelai rambut dan ringan layaknya bulu, tampak lemah, namun menyimpan kekuatan dekonstruksi pamungkas dari dao kekacauan agung, yang menjadi musuh alami bagi segala hukum, batasan, dan rune ilahi di alam ini. Benang esensi primordial itu melayang di udara, lembut, presisi, dan tanpa terburu-buru, lalu perlahan menembus titik di antara kedua alis Robertson, mengunci rune dewa berwarna emas yang telah tertanam kuat di inti jiwanya selama 10 milenium. Rune emas itu adalah segel pengikat tertinggi milik klan Dewa Haotian. Segel tersebut terpatri dalam esensinya, berakar pada jiwanya, dan telah mengunci kekuatan hidupnya sepenuhnya.
Selama 10.000 tahun, segel itu memegang kendali mutlak atas hidup dan kehendak Robertson. Tanda perlawanan sekecil apapun akan memicu ledakan jiwanya dan memusnahkan vitalitasnya. Namun, begitu tersentuh oleh esensi primordial kekacauan, rune emas itu bergetar hebat dan meliuk-liuk liar. Bagaikan ular berbisa yang terusik dari tidurnya, rune itu melepaskan gelombang serangan balik yang dahsyat. Guratan-guratan emas itu melonjak dan berkobar dengan cahaya menyilaukan, berusaha meledakkan segel pengikat jiwa seketika, mengirimkan sinyal bahaya, serta meloloskan diri dari kurungan isolasi giok pemutus jiwa. Namun, segala upaya itu sia-sia belaka. Medan isolasi giok pemutus jiwa Suantian tidak dapat ditembus, sebuah penjara abadi yang mengurung setiap fluktuasi, sinyal, dan serangan balik dari rune tersebut di dalamnya. Setiap untaian hukum yang menjalar keluar, jalur berbasis jiwa, maupun ikatan spiritual diputus, dicincang, dan disegel secara paksa. Esensi primordial kekacauan di ujung jari Dev bergerak dengan ketenangan yang terukur. Menembus, mengurai, dan meluruhkan segel itu lapis demi lapis. Tidak ada gempuran hebat ataupun bentrokan sengit. Sebaliknya, dengan memanfaatkan kekuatan dekonstruksi tertinggi dan paling murni dari Dao Agung, energi itu mengikuti struktur internal rune tersebut untuk secara bertahap menghancurkan, meremukkan, dan melarutkan fondasi segel yang telah berusia 10.000 tahun itu. Di bawah daya kikis energi kekacauan, esensi spiritual rune emas itu dengan cepat runtuh, tercerai-berai, dan lenyap. Aura menekan yang sebelumnya dipancarkan oleh segel pengikat itu perlahan melemah dan memudar hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Proses itu berlangsung tanpa rasa sakit dan tanpa suara, namun membangkitkan sensasi pembebasan yang mendalam di dalam jiwanya. Robertson mengatupkan giginya rapat-rapat. Geraman rendah tertahan lolos dari tenggorokannya saat tubuhnya gemetar hebat, bermandikan keringat dingin. Itu adalah getaran mendalam saat belenggu berusia 10.000 tahun terlepas lapis demi lapis, sebuah pembebasan jiwa yang utuh, serta sensasi naluriah jiwa yang merebut kembali kebebasannya dari lubuk terdalam. Sesaat kemudian, pecahan terakhir dari rune dewa berwarna emas itu larut sepenuhnya oleh esensi kekacauan primordial. Belenggu yang telah melilit jauh di dalam inti jiwanya, yang memenjarakan kehendaknya, mengendalikan hidup dan matinya, serta mengikatnya selama 10 milenium, lenyap tak berbekas. Belenggu itu berubah menjadi gumpalan uap emas redup, lalu memudar dan menyatu dengan kabut kekacauan kelabu ungu di sekitarnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tubuh Robertson sedikit bergetar. Jiwa yang selama 10.000 tahun menegang akibat tekanan hebat itu tiba-tiba menjadi rileks. Dia membuka matanya lebar-lebar. Pupil matanya yang berwarna emas, yang sekian lama meredup karena ketakutan dan rasa gentar, kini bergejolak dengan badai emosi yang rumit. Kegembiraan karena terlepas, ekstasi akan kebebasan yang baru diraih, kelegaan karena lepas dari kendali, rasa bingung yang melanda, serta perasaan seolah telah melewati satu zaman, semua emosi itu bercampur aduk dan meluap secara bersamaan. Perlahan, dia mengangkat kedua tangannya, menatap telapak tangan yang kini tak lagi terikat oleh kekangan ataupun dikendalikan oleh kehendak orang lain. Ujung-ujung jarinya sedikit gemetar, dan kabut kelam yang selama 10.000 tahun menyelimuti pandangannya akhirnya sirna. Setelah beberapa saat, dia berhasil menenangkan emosinya. Suaranya terdengar parau dan kering, namun syarat akan keyakinan dan ketulusan yang mutlak. Terima kasih, senior, atas anugerah kehidupan baru ini. Aku, Robertson Howe, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Dev perlahan menarik kembali esensi kekacauan primordial dari ujung jarinya. Giok pemutus jiwa Suantian kembali mendarat dengan lembut di telapak tangannya. Cahayanya meredup, dan benda itu kembali ke keadaan diam tak bergerak. Mata ungunya tetap tenang dan tak terusik saat ia menatap Robertson yang baru saja dibebaskan. Tanpa melontarkan kata-kata penghiburan yang tak perlu, ia langsung mengarah pada inti kebenaran dengan nada bicara yang dingin namun tegas. Tidak perlu lagi mengenang budi masa lalu. Sekarang, jawab pertanyaanku yang awal, dari mana tepatnya klan Dewa Haotian memperoleh teknik konversi energi nuklir yang memungkinkan mereka menguasai seluruh surga ke-22. Inilah misteri utama yang selama ini ia pendam, kunci untuk mengungkap rahasia di balik menipisnya sumber daya alam semesta itu, tatanan yang runtuh, dan belenggu yang mengikat berbagai faksi di dalamnya. Ini juga merupakan daya tawar krusial yang dibutuhkan untuk menghancurkan skema klan Dewa Haotian yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Robertson menarik napas dalam-dalam, berusaha keras meredam gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dirinya, lalu perlahan menegakkan tubuhnya yang sempat sedikit limbung. Meski sisa-sisa kelemahan akibat kurungan dan tekanan mental selama bertahun-tahun masih terasa, membuat tubuhnya sedikit gemetar, tatapan matanya telah mengalami perubahan drastis. Lenyap sudah rasa takut, kepengecutan, sikap tunduk, dan kewaspadaan berlebih di masa lalu.
Kini yang tersisa adalah ketenangan seseorang yang akhirnya terbebas dari belenggu, tekad untuk mempertaruhkan segalanya, serta kemarahan yang membara terhadap konspirasi klan Dewa Haotian yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Ia sadar bahwa begitu batasan itu dicabut, ia telah menempatkan dirinya dalam posisi berhadapan langsung dengan klan Dewa Haotian. Tidak ada lagi tempat baginya untuk pulang di dunia yang luas ini. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah dengan mengikuti Dev. Dan satu-satunya modal tawar-menawar yang ia miliki, cara untuk memecahkan kebuntuan itu, adalah sebuah rahasia yang terkubur dalam di lubuk hatinya, yang tidak diketahui siapapun dan telah disembunyikan selama 1000 tahun. Senior, teknik konversi energi nuklir itu bukanlah sesuatu yang dipahami, dikembangkan, atau diciptakan sendiri oleh klan Dewa Haotian. Robertson berbicara perlahan. Suaranya berat dan bergema, setiap kata terucap dengan jelas, jatuh bagaikan batu besar ke dalam kolam yang dalam, memantul di seluruh penjuru gua yang sunyi. Itu adalah pemberian yang dibawa kepada mereka 1000 tahun yang lalu oleh kekuatan dari luar alam semesta ini, sekaligus sebuah jebakan yang telah menjerat seluruh surga ke-22 selama 1 milenium. Mata ungu Dev menyipit tajam, kilatan gelap yang mendalam melintas di baliknya. Di sampingnya, wajah tua Aemon seketika berubah menjadi serius. Sorot mata yang santai lenyap, digantikan oleh kewaspadaan dan keterkejutan yang lahir dari pengalaman serta kultivasi selama puluhan ribu tahun. Alis Agnes yang anggun dan tenang sedikit berkerut. Kilauan cahaya di mata biru esnya tiba-tiba membeku, dan hawa dingin yang samar seolah memadat di sekelilingnya saat rasa terkejut yang mendalam menghantam hatinya. Ketiganya memiliki kecerdasan luar biasa. Hanya dari satu kalimat itu, mereka seketika mencium aroma konspirasi raksasa yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Robertson tidak berhenti bicara. Sembari menekan rasa dendam dan kepahitan yang terpendam dalam dirinya, ia menyingkap rahasia yang telah terkubur selama 1 milenium, invasi dari luar alam semesta kita 1000 tahun lalu, yang melanda seluruh surga ke-22, sama sekali bukan bencana alam atau malapetaka acak sebagaimana yang diyakini dunia. Itu adalah bencana buatan manusia, yang dirancang dengan cermat dan sengaja dipicu oleh klan Dewa Haotian. Mereka menghabiskan waktu berabad-abad untuk memecahkan naskah kuno yang hilang mengenai perjalanan antar alam dan komunikasi dengan wilayah tak dikenal di luar dunia kita. Dengan memanfaatkan sumber daya alam surga ke-22 serta fondasi kehidupan dari segala makhluk sebagai alat tawar-menawar, mereka membuat kesepakatan kotor dengan kekuatan luar angkasa tersebut. Mereka berjanji untuk membagikan seluruh sumber daya alam ini, membiarkan pihak luar menjarah dan menambang sesuka hati, semata-mata demi mendapatkan inti lengkap dari formasi konversi energi nuklir luar angkasa, beserta sistem kultivasi dan prinsip-prinsip energi mereka. Kekuatan luar angkasa itu langsung setuju dan segera mengerahkan legiun garda depan yang sangat besar untuk melakukan invasi. Dunia mengira pasukan ini datang untuk menjarah sumber daya, membantai makhluk hidup, dan menjungkirbalikkan tatanan kosmis. Namun kenyataannya, seluruh invasi itu hanyalah sebuah sandiwara belaka. Suara Robertson syarat dengan akumulasi kemarahan dan kesedihan selama 10.000 tahun, invasi dan pembantaian oleh pasukan luar angkasa itu hanyalah tabir asap. Hal itu menutupi tindakan klan Dewa Haotian yang secara diam-diam memperoleh teknologi energi nuklir luar angkasa, memasang formasi energi di seluruh penjuru alam, dan secara sembunyi-sembunyi mengubah struktur energi fundamental dunia ini. Kehancuran, penipisan sumber daya, terputusnya aliran urat nadi spiritual, terkurasnya cadangan mineral, layunya tanaman obat abadi, serta kemerosotan umum yang terlihat di alam ini sekarang, semua itu bukanlah akibat penjarahan oleh pihak luar angkasa. Penyebab utamanya justru terletak pada berbagai pusat formasi yang telah dipasang sebelumnya oleh klan Dewa Haotian. 1000 tahun yang lalu, mereka menggunakan titik-titik simpul formasi untuk mengunci urat nadi spiritual inti alam ini. Di tengah kekacauan akibat invasi, mereka secara paksa menghancurkan, memutus, dan menguras fondasi utama dari urat nadi spiritual primordial alam ini. Dengan tangan mereka sendiri, mereka menghancurkan sistem kultivasi surga ke-22 yang dulunya utuh, menyebabkan energi spiritual alam ini perlahan mengering dan memutus total pasokan sumber daya kultivasi primordial. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, begitu hening hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Bersambung.